Perkenalkan kita dari kelompok 6, nama saya Raditya Dira Raspati. Nama saya Felix Olivier Stefano. Dan nama saya Bren Chandra. Dan kita akan menjelaskan apa itu VirtualBox. Next slide. Jadi dimulai dari introduksi apa itu VirtualBox. VirtualBox merupakan perangkat lunak visualisasi sumber yang dikembangkan oleh Oracle. Dan perangkat ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi pada satu mesin fisik secara bersamaan. Dasarnya, VirtualBox menciptakan lingkungan virtual di mana dalam sistem operasi tersebut dapat diinstal dan dijalankan sebagai tamu secara independen dari sistem operasi host. Jadi kita dijalankan suatu OS di dalam VirtualBox ini yang tidak berelasi dengan main OS kita. Go next. Seperti yang dibilang tadi dari konsep utamanya. Jadi operasi sistem utama kita masih dari mesin fisik kita, yaitu Windows, Mac OS, atau Linux. Terus sistem operasi tamu itu yang diinstal dan dijalankan lewat VirtualBox. Jadi contoh nanti kita akan memakai Ubuntu yang berjalan di dalam Windows. Dan mesin virtual atau VM, emulasi berbasis perangkat lunak dari komputer fisik. Setiap virtual mesin dapat memiliki perangkat keras virtual sendiri. CPU, memori, penyimpanan, storage, dan lain-lain. Next. Nah, sekarang kita masuk sedikit sejarah mengenai VirtualBox. VirtualBox awal dikembangkan oleh perusahaan Jerman bernama Innotech GmbH. Pada tahun 2007 dirilis sebagai produk visualisasi gratis dan sumber terbuka untuk perangkat keras x86. Secara dalamnya lagi, 2007 setelah dirilis oleh Innotech sebagai proyek sumber, mereka mendapat popularitas karena desainnya yang ringan dan dukungan lintas platform. Dalam 2008, VirtualBox diakuisi oleh Sun Microsystems karena Microsystems melihat potensi besar dari VirtualBox. Setelah diakuisi, Sun mengambil alih pengembangan VirtualBox dan mulai mengintegrasikan ke dalam strategi visualisasi Sun yang lebih luas. Dan dari 2010 sampai sekarang, Oracle mengakuisi dari Sun Microsystems dan sekarang dikenal sebagai Oracle VM, VirtualBox, dan Oracle terus mengembangkan pengembangan dari serta dukungannya hingga kini. Beberapa fitur yang ditambahkan dari Oracle dari 2010 sampai sekarang, dukungan untuk USB 2.0 3.0, dukungan grafis 3D, jaringan virtual yang fleksibel, snapshot, cloning, dukungan untuk OS 64-bit, integrasi drag and drop dan clipboard, mode seamless dan scale. Jadi dan sekarang dalam 2020 VirtualBox tetap menjadi salah satu perangkat lunak gratis dan open source yang paling banyak digunakan di dunia. Next. Ya, sekarang apa aja sih common usage-nya dalam VirtualBox? Yang pertama itu dia bisa menjalankan sistem operasi lain. Maksudnya menjalankan ini jadi kita misalnya menggunakan Windows, kita tuh bisa membuka Linux dengan menggunakan VirtualBox ini, atau misalnya membuka Windows dari Mac OS. Nah, yang kedua merupakan software development test. Nah, developer bisa menguji aplikasi mereka di berbagai sistem operasi tanpa harus memiliki banyak fisik-fisik dari komputer tersebut. Lalu ada keamanan dan pengujian malware. Peneliti keamanan atau ethical hacker menggunakan VirtualBox biasanya itu untuk menguji malware tanpa merusak sistem, melakukan analisis forensik, dan juga membuat sandbox environment yang aman. Lalu yang terakhir itu biasanya mereka menggunakan untuk belajar dan mengeksperimen. Biasanya ini digunakan untuk mahasiswa dan pemula yang mau belajar cara instalasi dalam sistem operasi, konfigurasi jaringan, manajemen server, dan juga bisa mencoba tanpa takut merusak pada sistem utamanya mereka. Sekarang apa aja kelebihan kekurangan dari VirtualBox? Kelebihan pertama itu gratis dan open source. VirtualBox itu bisa diinstal dari menggunakan pribadi karena dia bersifat open source itu semuanya bisa mengaksesnya dimanapun. Lalu ada cross platform support. Dia VirtualBox tuh bisa dijalankan dalam semua sistem operasi. Seperti yang tadi Radit udah bahas, dia bisa dijalankan dari Windows, Mac OS, Linux, dan lain-lainnya.
Ini memudahkan pengguna untuk bekerja di lingkungan sistem operasi yang berbeda. Yang terakhir adalah fitur snapshot. Snapshot ini memungkinkan pengguna menyimpan kondisi virtual mesin pada suatu waktu tertentu lalu kembali ke kondisi tersebut. Istilahnya seperti save progress gitu. Lalu kekurangannya itu dia makan banyak sumber data. VirtualBox itu biasanya menggunakan banyak banget CPU dan RAM, terutama saat menjalankan beberapa virtual machine sekaligus. Kinerja grafik yang terbatas, VirtualBox itu tidak optimal untuk menjalankan aplikasi yang membutuhkan grafis tinggi, seperti misalnya game-game 3D gitu. Lalu yang terakhir, dia kadang mengalami bug dan kadang dia juga kurang stabil. Biasanya pengguna terkadang mengalami masalah teknis seperti virtual machine yang tiba-tiba crash atau fitur-fitur tertentu yang tidak bekerja dengan baik. Oke, sekarang kita beralih ke cara kerja VirtualBox. VirtualBox tuh pertama dia akan membuat virtual machine. Virtual machine tuh yang digunakan VirtualBox untuk membuat lingkungan virtual atau lingkungan yang baru. Nah, setelah membuat virtual machine itu, mereka VirtualBox ini mengalokasikan resource. Maksud dari resource itu tuh seperti RAM, memory, storage dan lain-lain. Dia mengalokasikan resource itu kepada VirtualBox yang bisa VirtualBox gunakan untuk virtual machine ini. Nah, selanjutnya itu hypervisor. Hypervisor yang digunakan VirtualBox itu adalah hypervisor 2 yang terletak di antara host OS dan guest OS. Nah, guest OS ini tuh adalah sebuah OS virtual yang dibuat sama VirtualBox. Jadi, dia tuh untuk menghubungkan interaksi antara perangkat pengguna sendiri dan perangkat virtual yang dibuat oleh VirtualBox. Next. Nah, setelah membuat Hypervision itu, mereka booting guest OS. Maksud dari booting guest OS ini, VirtualBox tuh membuat seperti CPU atau komputer baru yang terdiri dari BIOS, CPU, RAM, dan lain-lainnya. Nah, ini tuh digunakan untuk membuat pengguna merasa bahwa dia tuh tidak sedang dalam perangkat lain. Jadi dia tuh tanpa sadar mereka sedang berada di sebuah virtual machine. Nah, terakhir tuh penanganan I/O. Penanganan I/O itu digunakan VirtualBox untuk menghubungkan input dan output yang dilakukan pengguna terhadap perangkatnya. Seperti yang bisa dilihat di PowerPoint, itu tuh ada guest OS, baca atau tulis file, terus dia ke VirtualBox, lalu beralih ke host OS, lalu mengarah ke disk atau memori. Nah, itu tuh maksudnya tuh jika pengguna mengubah sesuatu di virtual machine ini, mereka bakal menyalurkan setiap step by step yang dilakukan pengguna kepada perangkat tersebut. Kedengarannya cukup kompleks, tetapi cukup simpel sebenarnya. Jadi intinya tuh ibaratkan kalau kita merusak sebuah benda, tapi sebenarnya tuh benda itu belum disentuh sama sekali di perangkat kita. Ini tuh seperti melakukan eksperimen tanpa merusak hal utamanya atau hal awalnya. Intinya gitu saja. Next. Sekarang saya akan tunjukkan cara nge-setup VirtualBox. Pertama itu kalian ke website sini dulu, namanya virtualbox.org, dan kalian klik di download ini. Saat masuk download, kalian pilih dari VirtualBox package yang mana. Kalian pakai device apa? Kalau untuk saya pakai Windows Host, jadi saya akan klik Windows Host begini. Nanti dia bakal masuk ke bagian download untuk VirtualBox di Windows ya. Nah, saat masuk kalian harus melakukan beberapa inisiasi dulu. Oh, ini baru muncul sekarang. Lakukan beberapa inisiasi dulu. Kadang bakal ada muncul masalah yang seperti ini. Dia namanya Missing Dependencies Python Core atau Win32AP. Untuk menyelesaikan masalah ini, kalian harus ke Python website-nya terlebih dahulu dan cari versi
terbaru dari Python-nya. Untuk video kali ini, yang versi terbarunya adalah 3.13.3. Saat kalian membuka website ini, kalian tinggal download aja dan tinggal di-run dari file kalian seperti ini. Setelah kalian mempunyai Python-nya, di dalam Python kalian perlu namanya instalasi instalasi Win32.ap. Seperti yang dilihat dari ini, kalian tinggal perlu masukin saja pip install py win32. Nanti dia akan menginstal sendiri package-nya itu. Setelah sudah, kalian akan masuk ke pop-up ini. Ini adalah VirtualBox-nya. Bisa dilihat ada beberapa fitur-fitur yang bisa kita pakaikan. Nah, VirtualBox kan gunanya untuk membuka sistem operasi lain dari saya kan menggunakan Windows dan saya ingin membuka misalnya sistem operasi Linux. Pertama harus cari yang namanya itu .iso file. Biasanya Linux itu yang paling sering dipakai itu ini. Namanya adalah Ubuntu. Ubuntu desktop. Jadi kalian tinggal cari aja ubuntu.com/download. Nanti ya kalian akan masuk di sini. Lalu kalian tinggal cari aja yang namanya ini Ubuntu 24.04.2 LTS. Dan kalian tinggal download ya bagian sini. Size-nya akan besar ya, tapi tidak apa-apa. Ini untuk virtual machine-nya. Dan dia akan muncul pop-up ini filenya. Jadi untuk setup VirtualBox ya, pertama kita akan klik di bagian ini new, karena kita baru pertama kali pakai. Nah, lalu ISO image, kita akan klik di bagian other, dan kita pilih .iso file apa yang mau dimasukin. Untuk contoh kali ini saya akan menggunakan Ubuntu. Nah, jika dilihat tipe, subtype, dan versionnya itu sudah diotomatis di setup oleh virtual machine-nya sendiri. Jadi tidak perlu di setup lagi. Pertama kita akan namain ini Ubuntu dulu. Nah, lalu kita akan klik ini. Skip unintended installation. Apa itu skip unintended installation? Itu biasanya untuk kalau misalnya ada download yang tidak penting, kita langsung skip aja dan bisa langsung nge-run operatornya. Jadi diklik aja next. Dia ada namanya hardware ini. Ini kita bisa mengadjust virtual machine-nya mau pakai berapa RAM dan CPU. Dia kalau semakin merah artinya dia makan banyak prosesor memori gitu. Jadi di sini saya akan setting di sini saja. Untuk prosesornya ini dia akan makan beberapa CPU, jadi saya akan setting 2 saja. Virtual hard disk. If you wish you can add virtual disk. Ini akan membuat sebagai storage untuk virtual machine yang nanti akan digunakan. Ini normalnya adalah 25 GB. Habis itu kita lihat di bawah sini ada namanya pre-allocate full size. Ini maksudnya apa? Ini biasanya kalau kita klik virtual machine-nya itu akan memakai resource sebanyak mungkin agar berjalannya langsung lancar. Jadi ini kita tidak usah klik aja, langsung klik next saja. Nah, setelah men-setting semuanya, kita bisa lihat bahwa summary-nya apa saja yang kita sudah masukkan tadi. Jadi ini klik finish. Nah, lalu Ubuntu bakal muncul di sini ya. Gimana cara run-nya? Bisa dari right click, habis itu kita pencet start dan kita pilih dari antara 3 ini atau enggak ada di atas ini namanya start. Kita klik saja start. Jika bisa lihat di kanan, dia sedang menyalakan Ubuntu tersebut dari powering VM up. Akan mulai. Setelah beberapa setup tadi, kita akan sudah masuk ke layar berikut. Ini adalah Ubuntu-nya sendiri. Ini kan ukuran kecil dan kalau misalnya kita full screen begini dia nggak bisa. Gimana caranya? Kita pertama ke bagian machine dan lalu sini ada namanya settings. Jika lihat di kiri itu dia ada a keybind host plus S. Host ini apa? Kalian bisa lihat di bagian kanan bawah ini adalah ada namanya right control. Jadi right control ini adalah hostnya. Kalian juga bisa ganti inputnya dari sini ke input, keyboard, dan keyboard settings.
dan kalian bisa setting sendiri host key-nya itu mau apa nanti. Untuk sekarang kita biarin aja write control. Lalu masuk dulu untuk ini. Kita ke setting, ke machine settings, dan di bagian display ada namanya scale factor. Ini kalian bisa memperbesar sendiri mau berapa ukurannya biar ini saya coba 150 dulu. Nah, jika dilihat ukurannya ini sudah besar. Nah, jika kalian bisa testing-testing juga dalam sini. Jadi akhirnya kita misalnya buka Firefox. Ini sedang loading, jadi tinggal tunggu aja dulu. Hmm. Nah, jika dilihat virtual machine Linux ini berhasil dipakai dan kita bisa menggunakan operating system Linux dengan menggunakan Windows kita. Cara keluarnya tinggal klik file sama close dan power off the machine saja. Atau kalian kalau mau save machine state, tapi untuk sekarang kita gunakan power off dulu. Nah, jika tidak bagaimana misalnya kalian tidak mau lagi pakai Ubuntu ya, gimana cara remove-nya? Kalian tinggal klik kanan saja dan ini ada opsi untuk nge-remove Ubuntu ya. Nah, jika kalian melihat you're about to remove the following virtual machines from the machine list Ubuntu. Would you like to delete the files? Kalau misalnya kalian mau membersihkan storage, biasanya kalian klik delete all files saja. Untuk contoh ini kita menggunakan delete all files. Nah, itu untuk sekedar penggunaan VirtualBox. Ya, itu adalah presentasi kita perihal cara penggunaan untuk VirtualBox. Sekian dari kelompok 6, terima kasih.